Kita mulai ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Tsummas salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li Amin. amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhwah. Ana ucapkan selamat bergabung kembali. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah di hari yang kedua ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung, dan ini merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih dikumpulkan dalam kebaikan. Kemudian salawat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan kepada suri tauladan kita, penutup mata rantai kenabian. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul setelah beliau. Beliau adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapapun yang berpegang teguh kepada ajaran beliau, mengamalkannya, menggenggamnya erat-erat hingga akhir waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ayuhal ikhwah, untuk siang hari ini atau di pertemuan yang kedua ini, sebagaimana yang tampak di depan antum, insya Allah Ta'ala kita akan melanjutkan materi kita kemarin. Yang mana materi kita kemarin itu kita sudah ambil dialog atau percakapan yang pertama. Kita bisa ambil beberapa pelajaran atau faedah dari percakapan pertama, seperti kita bertanya tentang mas muka, kaifa haluka, kemudian jawabannya bagaimana, ana bi khair, kemudian nanya balik, wa kaifa haluka anta, kemudian jawab lagi ana bi khair. Percakapan sangat 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 dasar. Namun setidaknya bagi khususnya bagi teman-teman yang baru mulai dari nol bisa menjadi wawasan, ya, wawasan lebih dalam hal bahasa Arab untuk ungkapan-ungkapan dasar yang telah kita pelajari kemarin. Baik, insyaallah taala hari ini kita lanjut di percakapan atau dialog yang kedua, tapi masih di materi at-tahiyyatu wa ta'aruf. Ya, masih di materi at-tahiyyah wa ta'aruf, namun kita akan pelajari tentang percakapan atau dialog yang kedua. Ini akan kita pelajari insyaallah taala. Sebelum mulai, salah satu kebiasaan anak akan tanya antum satu persatu, yakni tentang al-hal, ya, tentang keadaan. Anak akan mulai dari Al-Ustadzu Inayah. Al-Ustadzu نعم Inayah, فندم. kaifa haluk? بخير والحمد لله وكيف حالك أنت أستاذ؟ Ana alhamdulillahi bi khair. Nampaknya antum kemarin tidak masuk ya? Eh, tidak Ustaz, salah 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 grup ya Ustaz. Oh, sekarang salah room antum. Sekarang udah betul Ustaz. Kemarin salah. Oh, naam. Baik, Ustadz Inayah, ana merasa antum nampaknya Naam. sudah punya basic bahasa Arab ini. Eh, Khalil Ustaz. Khalil, kita Naam nanti Ustaz. kita akan mulai dari nol banget ini Ustadz Inayah. Ana berharap Naam Ustaz. isbir, ya. Isbir. Naam Ustaz. طيب أنت بخير جميل. وهنا الأستاذ محمد، كيف حالك؟ بخير الحمد لله أستاذ. الحمد لله جميل. والأستاذ ريدي، كيف حالك أنت؟ الأستاذ ريدي masih dalam urusan lain? Baik, nampaknya iya. Al-Ustadz Muhammad Basri, kaifa haluk? بخير والحمد لله. Masya Allah. Al-Ustadz Anto, kaifa haluka Al-Ustadz Anto? Al-Ustadz Anto, Masya Allah. Nah, Al-Ustadz Ismail, kaifa haluk? Masya Allah. Nampaknya beberapa teman kita masih dalam urusan lain. Nah, Al-Ustadz Ismail wujud? Wujud ya Al-Ustadz Ismail ada? Baik, baik, Masya Allah. Ala kulli hal ayyuhal ikhwah. Nabda'u nahnu ad-dars. Mulai materi kita untuk siang hari ini. Naam ya Ustadz Ismail. Nah, Ustadz Reddy nampaknya hanya bisa memantau karena masih dalam jam kerja. Barakallahu fiqna. La ba'sa. Tidak apa-apa ya. Baik, kita masuk sekarang ke al-hiwaru as-tsani. Al-hiwar, dialog atau percakapan
As-tsani yang kedua bagian alif ya, bagian yang pertama, bagian A. Unzur lihatlah, wastami dan simaklah, wa'id dan ulangilah. Di sini kita dapati ada dialog antara Muhammad dengan Syarif. Ana akan bacakan terlebih dahulu. Dengarkan baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam. Ana Pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, ana ulangi sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani. Wama jinsiyatuka anta? Ana Turki. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Baik, Al-an Ana akan jelaskan terlebih dahulu ikhwan beberapa hal yang mungkin bisa antum petik ya. Kita mulai dari Muhammad. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sekali lagi ana ulangi, ini istilahnya apa? At-tahiyyah. Yang judul kita kan at-tahiyyah wa ta'aruf. Makanya assalamualaikum waalaikumsalam ini at-tahiyyah. Baik. Di sini Muhammad bertanya kepada Syarif. Nampaknya mereka baru pertama kali kenalan ini. Min aina anta, kalimatnya sangat-sangat dasar ya. Min aina anta, ya, dari mana kamu atau dari mana Anda? Ungkapan min aina anta, min dari aina, mana anta kamu, dari mana kamu? Ungkapan seperti ini sifatnya umum, ikhwan. Antum bisa menggunakannya untuk menanyakan tentang asal seseorang, baik asal negaranya, asal daerahnya, atau mungkin asal kampungnya secara lebih khusus. Atau antum bisa bertanya, misalnya kita sudah teman lama nih, sudah teman lama, dari pagi sekitar 2 jam yang lalu kita tidak ngelihat dia. Kemudian dia muncul, kita bertanya, kamu dari mana? Kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini, min aina anta? Ya, jadi ungkapan seperti ini umum untuk menanyakan usul, untuk menanyakan asal, dan juga bisa digunakan untuk bertanya tentang ya sehari-hari, interaksi sehari-hari, tidak harus tentang asal usul seseorang. Min aina anta? Maka dijawab oleh Syarif, ana min Pakistana. Ya, ana min Pakistana. Saya dari Pakistan. Ya. Kalau ditanya asal, berarti kita sebut tempatnya dari mana. Min aina anta? Ana min Pakistan. Kemudian mendengar jawaban mendengar jawaban Syarif bahwasanya Syarif ini dari Pakistan, Muhammad nampaknya pengen ngorek lebih dalam lagi, ini orang jangan-jangan asli Pakistan. Makanya dia nanya di sini, hal anta Pakistaniyun? Lihat, perhatikan antara Pakistan dengan Pakistani itu beda, ya. Pakistan itu nama negara, namun Pakistani itu keluarga negaraan, ya. Atau simpelnya kalau anak pribadi lebih sukanya bilang seperti ini, Pakistan itu negaranya, Pakistani itu orangnya yang menisbatkan diri dia ke negara tersebut, ya. Atau untuk bisa bilang keluarga negaraan, ya. Nah, intinya seperti itu kurang lebih. Hal anta Pakistani? Apakah engkau berkeluarga negaraan Pakistan atau apakah engkau orang Pakistan? Maka apa jawaban Syarif? Naam. Kalau pertanyaannya hal, jawabannya ada dua saja. Naam atau la. Naam itu iya, la itu tidak. Huna Syarif qala, apa kata Syarif? Naam. Iya. Ana Pakistaniyun, ya, saya berkeluarga negaraan Pakistan. Saya orang Pakistan. Kemudian Syarif nanya balik kepada Muhammad,
Wama jinsiyatuka anta. Wama dan apa? Jinsiyatuka artinya keluarga negaraanmu. Jinsiyah, keluarga negaraan. Kata-kata jinsiyah hanya bisa digunakan untuk bertanya tentang keluarga negaraan. Tidak bisa misalnya di sini Ustadz Ihsan bertanya kepada Ustadz Muhammad, ma jinsiyatuka ya Ustadz Muhammad? Kemudian Ustadz Muhammad bilang jinsiyati Jakarta atau Jakarti atau mungkin Sundawi atau Jawi, Kalimantan. Nah, tidak bisa. Jinsiyah itu keluarga negaraan, ya keluarga negaraan. Wama jinsiyatuka anta, dan apa keluarga negaraanmu? Anta yang ini tidak perlu diterjemahkan sebagaimana yang ada di dialog yang pertama kemarin ya. Ini sebagai penegasan saja. Nah, kemudian ketika ditanya jinsiyah ayyuhal ikhwah, kalau pertanyaannya jinsiyah, maka kita jawabnya menggunakan jinsiyah juga. Menggunakan apa? Penisbatan. Jangan nanti ditanya jinsiyah, kita jawabnya seperti ini. Misalnya, wama jinsiyatuka, kita jawabnya ana min Indonesia. Itu betul di satu sisi, cuman kurang tepat. Karena pertanyaannya jinsiyah, keluarga negaraan. Berarti harus beda. Ketika ditanya, min aina anta, engkau dari mana? Kita bilang ana min Indonesia. Wama jinsiyatuka, dan apa keluarga negaraanmu? Kita bilang ana Andunusi. Ya, jadi beda antara negara dan keluarga negaraan. Makanya di sini Muhammad menjawab, ana Turki. Ya, ana Turkiyun. Saya berkeluarga negaraan Turki. Saya orang Turki. Ana min Turkiya. Saya dari Turki. Ahlan wa sahlan. Nah, tapi ini sudah dijelaskan ya, ahlan wa sahlan. Di Indonesia, apa namanya untuk bahasa Indonesia kita terjemahkan selamat datang. Namun makna yang lebih dalam itu ada. Ahlan itu berasal dari kata ahlun, yaitu keluarga. Sahlan itu berasal dari kata sahlun, yaitu mudah. Maksudnya apa? Ketika kita mengucapkan ahlan wa sahlan, berarti kita menganggap orang yang kita ucapkan kepadanya ungkapan ini, kita anggap dia sebagai keluarga kita, dan kita akan memudahkan urusan urusan dia. Itu maksud dari ahlan wa sahlan. Nah, baik, sampai di sini ikhwan, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tafadhal, hayyuhal ikhwah, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke al-qiraah, membaca. Nah, baik, khalas ya. Masya Allah, tidak ada pertanyaan, berarti dia menunjukkan paham insyaallah taala. Berarti kita langsung saja masuk ke sesi bacaan. Di sini yang paling atas anak akan mulai dari Al-Ustaz Ina ya. Antum dipanggil siapa? Inayah, Ustaz. Hah? Ina. Inayah, Ustaz. Ina ya, Masya Allah. Min aina anta? Ana min Banda Aceh, Ustaz. Min Banda Aceh. Banda Aceh, naam. Nah, aina Banda Aceh? Lok Sumawe? Banda Aceh, Aceh, lah, Ustaz. Ibu kota Aceh, Banda Aceh, Ustaz. Ah, Banda Aceh. Ya, Allah. Ahlan bika ya Al-Ustaz Inai. Nah, baik Al-Ustaz Inai, ini naam, anta Ustaz. sebagai Muhammad. Naam. Kemudian Al-Ustaz Muhammad sebagai Syarif. Tafadhala. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistan wa ma jinsi tuka anta. Wama, Ana baik. Wama, Wa ma jinsiyatuka anta. mm-mm. ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Jamil jiddan. Silakan gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistana. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahsan. Nah, Barakallahu fikuma Al-Ustaz Inai wa Al-Ustaz Muhammad.
Taib ba'dahuma selanjutnya Al-Ustadzu Ihsan. Al-Ustadzu Ihsan sebagai Muhammad, Al-Ustadzu Muhammad Basri sebagai Syarif. Nah, tafadhala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Wama, ulangi. Wama. Wa ma wa ma jinsiyatuka anta? Nah, Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. ahsantuma. Gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahsan, barakallahu fikum Al-Ustadzu Ihsan wal Ustadzu Muhammad Basri. Baik, selanjutnya apakah ini sudah on Al-Ustadzu ready? Ustadz ready masih ini ya, masih fil amal, masih dalam kerja ini. Al-Ustadzu Anto, ada Ustadz Anto? Jadi Ustaz, Nah, siap? insya Allah. Baik, silahkan antum sebagai Muhammad. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistaniyun. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistani. Hal anta Pakistani? Naam, ana Pakistani wa ma bi wa ana jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Nah, barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah. Bacaannya Masya Allah bagus dan jelas. Nah, tips sekali lagi, Ana buka untuk bertanya silakan sebelum kita masuk ke bagian B. Tentunya bagian A ini untuk yang ikhwan, ya, untuk laki-laki. Di sini kita garis bawahi dulu hal-hal yang membedakan. Sebentar, ikhwan. Nah, contohnya yang membedakan dengan bagian untuk yang akhwat nanti seperti ungkapan min aina anta. Anta di sini dia kata ganti untuk laki-laki. Kemudian Pakistani ini menunjukkan keluarga negaraan tapi khusus laki-laki. Karena perempuan nanti kita tambahkan tak, huruf tak marbutoh namanya. Tak yang bulat itu. Ya, yang awalnya Pakistaniyun untuk laki-laki, nanti ketika untuk perempuan beda lagi, Pakistaniyatun. Seperti itu ya, Pakistaniyatun itu yang membedakan. Kemudian seperti pertanyaan wama jinsiyatuka, ka. Perhatikan ka. Ini juga kata ganti untuk laki-laki, anta juga. Kemudian ungkapan ana turkiyun. Ini kalau laki-laki yang ngomong ya. Kalau perempuan ana turkiyatun. Seperti itu. Beda nanti untuk menunjukkan kewarganegaraan. Adapun kalau bilang saya dari Indonesia atau saya dari Turki, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama bilang ana min Turkiya. Tetap sama ya. Yang membedakan itu ketika kita bilang keluarga negaraan. Nah, ungkapan ahlan wa sahlan pun sama, dipakai laki-laki dan perempuan. Tidak ada istilahnya ahlatan wa sahlatan. Nah, adalah tidak ada. Nah, baik ikhwan, bila tidak ada lagi pertanyaan itu untuk muqaddimah. Sekarang kita masuk ke al-hiwar ats-tsani, dialog atau percakapan yang kedua, bagian bagian B ya. Unzur wastami' wa'id, lihatlah dan simaklah dan ulangilah. Di sini ada percakapan antara Maryam dengan Zainab. Ana akan bacakan terlebih dahulu. Silakan disimak baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perhatikan. Min aina anti? Ana min Misra.
Hal anti misriyatun? Na'am, ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Sekali lagi ikhwan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Na'am, ana misriyatun. Wama jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ini namanya adalah at-tahiyyah, penghormatan, ya. Di sini kita lihat Maryam yang memulai bertanya kepada Zainab. Apa kata Maryam? Min aina anti? Sama seperti tadi, ya. Min aina anti? Dari mana Anda? Dari mana kamu? Maka dijawablah oleh Zainab, ana min Misrah. Saya dari Mesir. Baik. Kemudian Maryam nanya dengan pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Hal anti misriyatun? Nah, ini beda. Misra atau Misru itu nama negaranya. Sedangkan misriyatun itu keluarga negaraannya. Hal anti misriyatun? Apakah engkau berkeluarga negaraan Mesir? Apakah engkau orang Mesir? Ya, misriyatun, perhatikan di sini. Ini namanya ta marbutoh di ujungnya ini, menunjukkan dia perempuan. Anggap saja kita ubah menjadi laki-laki Mesir. Misalnya laki-laki, dia orang Mesir, maka dia bukan misriyatun, tapi dia adalah misriyun. Kalau misriyatun itu perempuan. Hal anti misriyatun? Apa kata Zainab? Na'am, ana misriyatun. Ya, saya berkeluarga negaraan Mesir. Wama jinsiyatuki anti? Dan apa keluarga negaraanmu? Maka dijawab Zainab, ana suriyatun. Saya berkeluarga negaraan Suriah. Saya orang Suriah. Ana min Suria. Saya dari Suriah. Ahlan wa sahlan. Nah, sama saja ikhwan. Paling-paling yang bedanya dengan bagian A tadi, seperti beberapa kata ganti ya. Anti, ana garis bawahi. Kemudian ungkapan keluarga negaraan, kalau laki-laki itu misalnya kata-kata misriyatun, ini perempuan, kalau kita mau laki-laki itu misriyun, ya. Kemudian wama jinsiyatuki anti, itu juga beda dengan yang pertama tadi. Kemudian kata-kata suriyatun, ini perempuan. Kalau laki-laki suriyun, ya. Ana min Suria, ahlan wa sahlan. Baik, apakah ada pertanyaan ikhwan? Silakan. Nah, Ustaz, apa Ustaz? sebentar. Man? Oh, Masri. silakan. Ustaz, kalau misalnya seperti kabupaten atau provinsi itu begitu juga seperti misalnya kolakayu, bagaimana itu Ustaz? Naam, itu tentunya bukan jinsiah ya, itu bukan jinsiah, itu masuk ke umuman namanya menisbahkan sesuatu kepada sesuatu. Sebagai contoh antum dari kolaka kan? Ya. Naam, antum dari kolaka. Kolaka ini antara dua dia. Anda juga kurang paham penulisan kolaka dalam bahasa Arab itu menisbatkan diri ke tempat sesuatu bisa. Misalnya, sebagai contoh kita mau menisbahkan diri ke Indonesia, maka kita bilang Andalusi sebagai contoh Al-Ustaz Muhammad Basri Al-Andalusi, atau sebagai misalnya condongnya ke mazhab Syafi'i sebagai contoh ya, misalnya Al-Ustaz Muhammad Basri Asy-Syafi'i, itu menisbahkan diri kita kepada sesuatu. Bagaimana dengan qalaka? Antara dua yaitu kalau enggak kalau tulisannya qalaka pakai k seperti ini, ada alif di ujungnya, maka menjadi qalakawi. Qalakawi sebagai anak dari Bangka. Bangka tulisannya pakai alif di ujungnya, Bangka seperti ini. Maka anak Bangkawi. Namun qalaka kalau tulisannya pakai alif juga ujungnya, maka qalakawi.
Kalau enggak maka kolaki. Oh, laki ya. Antara dua itu Anda enggak bisa untuk apa istilahnya meyakinkan dalam masalah ini. Antara dua itu kolakawi atau kolaki. Seperti itu. Ya, Ustaz. Nah, itu bisa. Bahkan kita bisa menyindirkan diri kita kepada entah itu kabupaten, kampung, negara, itu masuk ke umuman ismun nisbah. Ismun nisbah itu kita menisbatkan sesuatu kepada sesuatu. Tapi itu bukan jinsiah ya. Kalau jinsiah itu khusus negara. Nah, baik, ada lagi ikhwan silakan. Ana Ustaz. Nah, tafadhol. Kalau ini kan penggunaan jinsiyah tukar tadi untuk bertanya asal negara. Nah, Nah, seandainya nih yang kita ingin tanyakan itu daerah, misalnya sesama orang Indonesia atau mereka dari satu negara yang sama, tapi mau menanyakan kau dari daerah mana, itu pakai apa, Ustaz? nah, kita tinggal menggunakan daerah, menggunakan bahasa Arab. Dalam artian daerah bahasa Arabnya antum bisa bilang kalau provinsi kan muhafadzah. Misalnya ana tanya Ustaz Ihsan, min aina anta? Kemudian saya Ustaz Ihsan jawab, ana min Indonesia. Ya, kemudian anak tanya lagi lebih spesifik dari provinsi mana? Maka bahasa Arabnya min ayyi muhafadhatin. Nah, muhafadhatin. Ya, dari provinsi mana? Muhafadhah. Tahu tulisan muhafadhah? Min ayyi muhafadhatin. Kita gunakan ayyi ya untuk ayyi itu untuk pertanyaan yang lebih spesifik karena provinsi di Indonesia kan 30 lebih. Kita mau dari sekian banyak provinsi itu kita hanya nanya satu provinsi saja. Makanya kita menggunakan kata-kata ayyi. Min ayyi muhafadhatin, dari provinsi apa? Seperti itu. Nah, baik, ada lagi silakan. Kasih, Ustaz. Afwan. Nah, baik, Afwan. Wujud, silakan. Ada lagi sebelum kita masuk ke al-qiraah. Kelas ya, berarti sudah. Nanti anak akan mulai lagi ini dari bawah. Tadi yang dari atas ya, tadi dari Ustadz Inai. Kalau ini dari bawah lagi akan mulai dari Al-Ustadzu Anto. Al-Ustadzu Anto, mewujud, ada? Yes, Ustaz. Nah, kalau ini siapa ini? Infinix. Infinix X665E. Siapa antum? Wah, sudah ditinggal HP-nya. Khair insya Allah. Ganti saja ya. Nah, kita ganti Al-Ustadz Anto sebagai Maryam. Antum posisikan diri sebagai Maryam. Kemudian Al-Ustadz Muhammad sebagai Zainab. Tafadhol, silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misri. Hal anti misriyatun? Lah, tunggu sebentar. Ana min Misri. ana Ustaz. min Misra. Misrah. Naam. Hal anti misriyatun? Naam. Ana misriyatun wa ma jinsiyatuki anti. Mm. Ana suryatun. Ana min Surya. Min Surya. Ahlan wa sahlan. Ahsan. Jamil. Gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatin? Misriyatun. Misriyatun. Mm. Naam. Naam. Ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana min Suriah. Ana min Suriah. Bagi Suriatun. ana. Ahlan wa Ana min sahlan. Suriatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Ba'din Al-Ustadz Muhammad. Ana suriyatun. Ana. Ana Suriyatun. Ana min Suriah. Naam.
Ahlan wa sahlan. Ahsan, barakallahu fikum. Al-Ustadzu Anto wal Ustadzu Muhammad. Baik, selanjutnya Al-Ustadzu Ihsan wal Ustadzu Muhammad Basri. Al-Ustadzu Ihsan Maryam wal Ustadzu Muhammad Basri Zainab. Tafadhala, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun wa ma jinsiyatuki anti. Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Jamiyat. Nah, gantian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyatun? Naam, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Al-Ustadzu Ihsan wal Ustadzu Muhammad Basri. Selanjutnya, ana penasaran siapa ini? Infinik. Mas muka. Suaranya ini, mic-nya masih di ini, mic-nya masih di off itu. Boleh dibuka mic-nya? Ada enggak gambar mic di situ? Ya, mic-nya masih masih tertutup ini, masih belum dibuka. Sip, enggak ada lagi ya? Sebentar ya, kawan. Malas. Sip, kalau Ustaz Ibnu Sina ada? Ya Ustaz, Iya. Ustaz masuk Ustaz tadi ada tamu. Nah, khair insyaallah. La ba'sa, la ba'sa. Al-Ustaz Ibnu Sina, antum sebagai Maryam, siap ya? Oke. Antum sebagai Maryam, wal Ustadzu Ainai sebagai Zainab. Oke. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti misriyati? Misriyatun. Misriyatun? Naam, ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana sauriyatun. Ana Sauriyati. Suriyatun. Suriyatun. Ana min Suriyah. Ahlan wa sahlan. Baik, sebelumnya ana Suriyatun, ana min Suriah. Jadi kalau kita bilang Suriah, ianya itu tidak ada tasydid cara bacanya. Suriah seperti itu ya. Baik, Alan gantian silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misrun. Misra. Misra. Naam. Hal anti misriyatun? Naam. Ana misriyatun. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana suriyatun. Ana min Suriah. Ahlan wa sahlan. Jamil. Barakallahu fikum al-Ustadzu Ibnu Sina wal Ustadzu Inai. Naam. Siapa ini? Nah, belum bisa ya? Infinite. Naam, ikhwan, bagi antum yang sudah azan di daerahnya, kalau mau live duluan, tidak apa-apa ya, daripada ketinggalan sholat asar, yang mungkin di daerah bagian timur, tidak apa-apa, mau sholat dua, khair insyaAllah. Baik, Masya Allah. Nampaknya beliau terkendala ini di suaranya. Nah, khalas, la ba'asa. La ba'asa. Baik, ayo ikhwah, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk al-qiraah ya, untuk membaca dialog kedua bagian B. Silakan sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, apakah ada pertanyaan sekali lagi? Kelas ya, Masya Allah, Jamil. Nanti kita langsung masuk ke halaman selanjutnya. Di sini kita ada al-mufradat. Al-mufradatu kosakata. Al-ardu. Al-ardu di sini artinya tampilan. Ya, maksudnya dia menampilkan kosakata yang ada di sini. Unzur wastami' wa'a'id, lihatlah dan simaklah dan ulangilah.
Nah, di sini Ana akan bagi menjadi dua gambar besar. Gambar yang pertama, gambar yang ini, Ana tunjuk pakai kursor. Nanti gambar yang kedua adalah antara satu dengan ini saling berhubungan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Nah, ini ma jinsiyatuka. Pokoknya untuk laki-laki ya. Ma jinsiyatuka. Apa keluarga negaraanmu laki-laki? Ma jinsiyatuki. Apa keluarga negaraanmu perempuan? Ana untuk laki-laki. Jadi laki-laki bilang ana. Begitupun perempuan bilang ana. Tidak mungkin laki-laki ana, perempuan bilangnya ani. Lah ya, tetap ana. Nah, kemudian untuk yang kedua, perhatikan ini negaranya, ini keluarga negaraannya atau simpelnya orangnya lah. Pakistanu orangnya Pakistani. Pakistaniyun. Turkiya Turkiyun. Misru Misriyatun. Suria Suriyatun. Nah, bisa ya insya Allah ya. Baik, silakan Anda akan mulai dari Al-Ustadz ini. Untuk yang bagian pertama ini dibaca, terjemahkan. Kemudian bagian yang kedua ini cukup dibaca saja. Tafadhal ya Ustadz ini. Barakallahu fiik. Nah, Ma jinsiyatuka. Apa kewarga negaraanmu untuk nah, laki-laki? ayo. Ma jinsiyatuki. Apa kewarga negaraanmu untuk perempuan? Hmm. Ana laki-laki, ana wanita. Hmm. Bawahnya. Pakistani, Pakistan. Turkiya, Turki. Misri, Mesir. Suria, Suria. Nah, ahsan. Jamil. Barakallahu fiik. Selanjutnya Al-Ustadz Ihsan. Silakan dibaca. Ma jinsiyatuka. Apa kewarganegaraanmu untuk laki-laki? Hmm. Ma jinsiyatuki. Apa kewarganegaraanmu untuk perempuan? Ana adalah saya, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ahsan. Pakistani, Pakistan. Turkiyun, Turkiya adalah Turkiya. Turki. Hmm. Misra, Mesir, Suria, Suria. Baik, kalau Ana tanya ke pertama, Ana belum nanya ke Ustadz Inai. Ustadz Inai, Nah, kalau misriyatun itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Misriyun. ahsan. Kalau Ustadz Ihsan, Pakistaniyun itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, Pakistaniyatun. nah, Pakistaniyatun. Ahsan, sahih. Nah, baik, selanjutnya Al-Ustadz Ibnu Sina. Ibnu Bisa. Sina. Nah, silakan. Ma jinsiyatuka. Eh, apa apa keluarga negaraanmu ya? Iya. Untuk laki-laki. Ma jinsiyatuki. Apa keluarga negaraanmu bagi perempuan? Hmm. Anak laki-laki, anak perempuan. Hmm. Pakistan, Pakistani, Hmm. Pakistan. Turkiya, Turki. Mis, Misro ya. Nah, Misro, asalnya Misru. Misro, Nah, Mesir. Terus Suria, Suria. nah, Suriyatun, Suriah. Baik, kalau Ustadz Ibnu Sina, Turkiyun untuk laki-laki, kalau untuk perempuan, Turkiya tuh. Turkiyatun. Khalas, ada sahlun jiddan, mudah sekali ya. Nah, itu saja ikhwan untuk dari segi al-qiraah, membaca untuk al-mufradat. Selanjutnya kita langsung masuk ke latihan. Di sini seperti biasa, tadribun. Tadribun artinya latihan. Sil, hubungkanlah baina antara al-kalimati kata. Al-kalimah di dalam bahasa Arab, Indonesianya kita bilang kata. Wasurah dan gambar al-munasibati yang cocok atau yang sesuai. Jadi kita menghubungkan antara gambar dan ungkapan yang cocok atau kata yang cocok ya. Nanti Ana akan tunjuk gambarnya, antum sebut kata yang cocok untuk gambar tersebut. Nah, Ana akan mulai dari Al-Ustadz Muhammad. Al-Ustadz Muhammad mewujud? Ada Al-Ustadz Muhammad?
Baik, ganti Al-Ustadu Anto. Ada Al-Ustadu Anto? Wujud Ustaz. Masya Allah. Gambar ini, Eh, maksud anak. Maksudnya Ana, gimana Ustaz? maksudnya Ah, antum pilih antara Pakistan dengan Pakistani. Kalau gambar ini menunjukkan apa? anak Pakistani. Nah, Pakistani. Berarti yang ini, Ini kewarganegaraan ya. Ini negara. Ini kewarganegaraan ya. ya, jadi simpelnya, kalau gambar ini menunjukkan Pakistaniyun. Sedangkan yang ini adalah Pakistanu. Pakistani. Pakistanu. Ya. Baik, ahsan. Selanjutnya, sudah habis di sini. Ustaz Reddy nada, Ustaz Muhammad Basri ke masjid. Satu lagi. Masya Allah. Qadarullah ya, Ustaz Infinix. Namanya tidak bisa ini. Nah, khair insya Allah. Ana ulangi dari Ustaz Ihsan sekali lagi. Ustaz Ihsan, gambar ini Eh, Suriyun, Suriyun. Sahih. Wahada Suria, Suriya. Nah, Suria. Suria. Nah, sahih. Selanjutnya, siapa yang belum ikhwan? Al-Ustaz Inai. Tafadhal Al-Ustaz Inai. Hadhihi surah, gambar ini Misriyun. Misriyun. Wahadihi surah Misro. Misra. Jamil. Ahsan. Pas, siapa lagi yang belum ini? Al-Ustadzu Ihsan sudah, Al-Ustadzu Anto khalas sudah juga. Nah, intaha. Al-Ustadzu Ibnu Sina kembali lagi. Al-Ustadzu Ibnu Sina. Hadhihi surah Turkiyun, Turkiyun wa hadhihi surah Turkiya, Turkiya. Nah, ahsantum ayyuhal ikhwah barakallahu fikum. Adapun halaman selanjutnya ini sudah masuk ke dialog yang ketiga yang akan kita bahas besok insyaallah taala. Dengan begini kita sudah menyelesaikan materi kita untuk hari ini. Silahkan ya, terutama bagi teman-teman yang mulai dari dasar banget, diingat-ingat lagi beberapa ungkapan ya, seperti misalnya min aina anta, ana min titik-titik-titik untuk misi sendiri. Kemudian bagaimana ketika kita bertanya tentang keluarga negaraan, hal anta Pakistani, hal anta Andalusi, ya seperti itu. Naam ana Andalusi, wa ma jinsiyatuka anta, jinsiyah untuk keluarga negaraan. Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ini ungkapan-ungkapan yang dasar banget ketika untuk perkenalan. Ya, lumayan lah, setidaknya kan. Baru 2 kali pertemuan, ketika ketemu orang Arab, kita sudah bisa bertanya. Mas muka, kaifa haluka, min aina anta, itu sudah lumayan banget untuk berkenalan. Berkenalan simpel saja. Nah, tapi Pak Ikhwah, itu saja yang bisa Anda sampaikan untuk materi kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Sekali lagi, silahkan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan sebelum kita akhiri. Barakallahu fikum. Antum bisa ngetik di ini Ustadz Infinix, siapa ya Ustadz Infinix. Nanti coba di grup di ini ya, namanya di grup, ditulis namanya di grup, atau mungkin nanti bisa minta bantu ke anaknya untuk bagaimana nyalakan mikrofon. Bisa ya? Nah, insya Allah. Baik, baik. Nah. Ada ikhwan silakan. Kalau tidak ada lagi berarti kelas. Ya, berarti insya Allah sudah paham. Tinggal nanti di murojaah lagi. Ya, sekali lagi ikhwan, silakan di murojaah, diulang-ulang lagi. Bahkan sekelas Imam Syafi'i pun yang terkenal akan kecerdasannya, beliau berpesan, apa kata beliau? Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat hewan buruan. Wal kitabatu qaiduhu, ya, dan menulis ataupun murojaah secara umum, ya, itu pengikatnya. Maka ikatlah buruan tadi dengan ikatan yang kuat. Antum harus sering menulis hal-hal yang baru, kemudian dimurojaah lagi. Nah,
Tapi ayuhal ikhwah, bila tidak ada lagi maka ana cukupkan sampai di sini. Ana ucapkan jazakumullahu khairal jaza wa barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini walaupun sedikit ya, tentu ini sangat 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 sedikit, dan sekali lagi ana minta pada teman-teman yang sudah punya basic bahasa Arab bersabar, bersabar dan bersabar ya, sedikit demi sedikit. Insya Allah Ta'ala pasti kita akan mendapati beberapa faedah selama kita belajar nanti. Nah, dan untuk teman-teman yang dari nol, ya dari nol banget, jangan malu untuk bertanya. Kalau tidak paham silahkan ditanyakan. Ya, tidak ada istilah malu di dalam belajar. Jazakumullahu khairal jaza, barakallahu fikum. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat untuk diri kita dan bisa kita sebarkan manfaatnya untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.